Imam Al-Bukhari, usia beliau ya lahir 2 tahun, berkembang 2 tahun, ayahnya meninggal. 4 tahun matanya buta permanen, nggak bisa lihat. Apa yang dilakukan ibunya? Kompak dengan wasiat ayahnya, dekati Allah. Nih ibu ada perannya bu. Makanya nanti dari sini ada bab bagi penuntut ilmu untuk minta doa pada ibu, pada ayah kalau masih hidup. Sebelum memulai belajar, minta doanya, minta barakahnya. Ya, maka ibunya tuh rajin mendekat kepada Allah, punya mihrab, sajadah khusus untuk memohon. Apa hasilnya? Maka diganti oleh Allah penglihatan yang tak mampu melihat dengan mata itu dengan mata hati yang sangat tajam. Dibacakan sekali langsung hafal. Ya, langsung hafal. Maka usia 4 tahun beliau dibawa ya oleh ibunya untuk belajar, namanya di tempat kutab. Kutab itu tempat belajar dasar dulu. Diiringi asisten. Datang ke tempat hafalan Quran, begitu belajar, syekhnya membacakan surat Qaf yang dibacakan. Beliau terkecil, paling kecil waktu itu, yang lain sudah ada yang dewasa. Begitu selesai dibacakan, syekhnya menguji, cuma tanya, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil tanpa melihat itu mengangkat tangannya mengatakan, hafidhtu syekh min dhahri qalbi. Syekh, saya sudah hafal di dalam kepala saya. Jadi hafalan itu ada 2, ada hafal dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Nah, hafal di luar kepala itu belum hafal. Belum masuk. Masukkan dulu baru hafal. Maka syekhnya penasaran, diminta ke depan, diantar, dituntun. Dibacakan Iqra ya bunai. Begitu dibaca, bukan cuma hafal, tapi makhrajnya, sifat hurufnya sempurna. Maka kata syekhnya, minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang ananda belajar hadis. Karena Quran ada jaminan kemudahan, hadis tidak ada. Tapi beliau melihat potensinya tinggi, bakatnya alami, dan anugerah Allah tinggi, maka diminta untuk fokus kepada hadis beriringan dengan Quran. Maka pulang ke rumah ketemu ibunya, diceritakan, Ummi kada kada wa kada. Bu, tadi saya di kutab begini. Uridul hadis, saya ingin belajar hadis. Kata ibundanya, nah, engkau masih terbatas. Nah ini, terbatas. Khawatir ibu sulit. Belajar dulu Quran, kemudian baru hadis. Kata anaknya, karena yakin dengan kalimat gurunya dan hormat pada ibunya, kata anaknya, saya belajar Quran, tapi saya pun ingin belajar hadis. Maka anaknya berjalan merabak jalan ke kamarnya, dia mengulang-ulang surat Qaf. Ibunya iba melihatnya, masuk ke mihrabnya, langsung salat 2 rakaat bermohon kepada Allah, berdoa. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat ibni. Ya Allah, engkau yang maha kuasa atas segala hal. Mohon ya Allah kembalikan penglihatan anakku. Untuk memudahkan dia belajar. Al-Bukharinya sedang mengulang surat Qaf sampai di ayat 21 sampai 22. Ayatnya sesuai. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, tidak bisa melihat. Mulai sekarang aku akan buka penutup itu sehingga engkau mampu melihat dengan tajam. Begitu sampai ke kalimat fabasaruka al-yawma hadid, ibunya berdoa, yal basir yalladzi ala kulli syai'in qadir a'id basirat ibni. Tiba-tiba terbuka kembali pandangannya, bisa melihat lagi. Lompat beliau, kaget, dia kejar ibunya yang telah tertidur karena kecapean lelah berdoa. Ummi laqad ra'ait. Ibu, saya bisa lihat lagi. Bangun kaget ibunya. Kata ibunya, rubbama ra'aita biqalbik, mungkin kau melihat dengan hatimu. La bal bi'aini, tidak dengan mata saya ini. Ibu pakai pakaian begini, di sekitar kita ada benda ini. Dipeluk anaknya erat sekali. Mereka kemudian memohon ampunan kepada Allah, menangis bahagia. Sejak itu belajar hadis. Ini barokah orang tua tinggi, Pak, Bu. Saya tidak pernah saya berangkat atau belajar atau mengajar, saya minta doa pada ibu saya.